Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Maulana dari kelas Ekonomi Syariah 4B Institut Agama Islam Negeri Kudus. Untuk memenuhi tugas akhir semester Fikih Muamalah Kontemporer, kali ini saya akan membahas tentang kasus atau fenomena mengenai kegiatan masyarakat Indonesia sebelum mudik atau lebaran tiba yang berkaitan dengan fikih muamalah kontemporer. Berikut adalah contoh kasus atau fenomenanya tersebut. Setelah saya analisa mengenai kasus atau fenomena tersebut, kegiatan tukar-menukar mata uang yang dilakukan oleh bank atau manajer dalam fikih muamalah kontemporer itu termasuk dalam akad shorof dan bukan dalam akad ijaroh. Walaupun akad shorof dan akad ijaroh itu sejenis akad jual beli, namun akad shorof produknya berupa barang bukan jasa, sedangkan akad ijaroh produknya berupa jasa dan bukan barang. Berdasarkan kegiatan tukar-menukar mata uang yang dilakukan dari contoh kasus atau fenomena di atas, bank atau money changer bertindak sebagai pihak yang menerima pertukaran atau pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah. Tukar-menukar mata uang menjadi uang pecahan baru di bank atau di money changer dalam fikih muamalah kontemporer itu termasuk dalam akad shorof dan bukan akad ijaroh. Akad shorof sendiri itu merupakan transaksi jual beli antara valuta asing dengan valuta asing lainnya, atau tukar-menukar mata uang baik sejenis maupun tidak sejenis. Contohnya seperti pertukaran uang rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, dan rupiah dengan dolar. Produk dari akad as-shorof yaitu berupa barang dan bukan berupa jasa. Biasanya transaksi jual beli falas atau tukar-menukar mata uang itu dilakukan di bank atau di money changer. Sedangkan akad ijaroh walaupun sejenis dengan akad jual beli, namun produk yang digunakan adalah jasa dan bukan berupa barang. Contohnya seperti penyedia jasa uang pecahan baru yang berada di pinggir jalan pada saat lebaran akan tiba. Dalam akad as-shorof tidak boleh ada tenggang waktu antara mata uang yang dipertukarkan, karena bagi sahnya akad as-shorof, objek akad harus dilakukan secara tunai atau dilakukan secara seketika itu juga, dan tidak boleh ada hutang piutang, serta penyerahan uang yang diberikan harus secara langsung sebelum kedua belah pihak berpisah badan atau bisa secara kontak langsung. Proses transaksi jual beli falas dengan falas lainnya atau tukar-menukar mata uang sejenis atau tidak sejenis, di mana seorang penjual menyerahkan uang kepada bank atau money changer. Setelah sepakat dengan nominal yang telah disepakati, uang tersebut akan diserahkan kepada penjual oleh bank. Proses tersebut dilakukan secara kualitas dan kuantitas yang sama dan rela sama rela antara kedua belah pihak sesuai dengan nominal yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Sebelum kita melakukan transaksi jual beli valuta asing dengan valuta asing lainnya atau tukar menukarkan mata uang sejenis maupun tidak sejenis di bank atau di money changer, sebaiknya kita harus mengetahui atau memastikan tempat yang kita tuju untuk menukarkan mata uang itu harus berizin, aman dan terpercaya, dan juga memiliki nilai tukar uang yang baik.
untuk menghindari resiko yang besar agar tidak mendapatkan uang palsu, uang rusak, atau malah ketipu. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli atau tukar menukar mata uang itu diperbolehkan asal dengan ketentuan. Yang pertama, apabila transaksi jual beli atau tukar menukar mata uang sama atau sejenis seperti rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, maka harus dilakukan secara tunai dan nominalnya harus sama. Misalnya seperti uang 100.000 ditukarkan dengan uang pecahan baru 100.000 juga, atau 10 akan mendapatkan uang 10.000 sebanyak 10 lembar. Misal transaksi tersebut tidak dilakukan secara tunai atau nominalnya tidak sama, itu tidak diperbolehkan. Contohnya seperti uang 100.000 itu akan mendapatkan uang 90.000. Itu tidak diperbolehkan karena selisihnya akan dianggap riba. Yang kedua, yaitu apabila transaksi jual beli atau tukar menukar mata uang berbeda atau tak sejenis seperti rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, atau sebaliknya, maka syaratnya itu hanya satu, yaitu harus tunai sesuai dengan nilai kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Transaksi pertukaran mata uang berbeda atau tidak sejenis ini menggunakan transaksi spot, karena transaksi spot ini merupakan transaksi internasional yang membutuhkan waktu untuk proses penyelesaian. Dan apabila bank atau money changer mengambil margin dari harga jual penukaran mata uang tersebut, dalam hukum Islam itu diperbolehkan asal sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak tersebut. Kedua ketentuan tersebut sesuai dengan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dahabu bid-dahabi wal fidatu bil fidati wal buru bil birri was sa'iru bis sa'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaun bisawain yadan biyadin fa idah talafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Yang artinya, jika emas ditukarkan dengan emas, perak ditukarkan dengan perak, gandum ditukarkan dengan gandum, kurma ditukarkan dengan kurma, garam ditukarkan dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang ditukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati asal tunai. Sekian penjelasan dari saya mengenai contoh kasus atau fenomena tersebut. Bila mana ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.